datang di Alumni Talk Enterprise Systems SIITS episode 1, mengulik langsung pengalaman karir di bidang sistem enterprise dari para alumni Sistem Informasi ITS. Di episode perdana ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, seorang SAP Consultant di International Business Machine Corporation atau IBM. Langsung aja kita sambut. Halo Mas Egan. Ya, halo Fatia, halo teman-teman semua. Oke, senang banget nih bisa mengundang Mas Egan di episode perdana dari Alumni Talks ini. Mas Egan adalah alumni Sistem Informasi ITS Angkatan 2013 yang kini sudah sukses berkarir di bidang Enterprise Systems. Di video kali ini, kita akan kulik perjalanan Mas Egan sampai bisa sukses berkarir di bidang ini nih, teman-teman. Kita bisa mulai dari perkenalan dulu nih, Mas. Oke, boleh. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Hafiz Egan Pradana, bisa dipanggil Egan. Tadi udah disampaikan Fatia juga, saya Sistem Informasi Angkatan 2013. Udah sekitar 11 tahun yang lalu ya. Masuk di SIITS. Setelah lulus, dulu dapat kesempatan untuk bekerja di bidang SAP nih, kebetulan. Jadi dari lulus sampai sekarang udah sekitar 7 tahun, saya mendalami SAP sebagai fungsional atau semacam bisnis analisnya, terutama di modul Material Management dan Production Planning. Kebetulan dulu sebelum di perusahaan sekarang, dulu juga sempat di perusahaan sebelumnya, itu sama-sama SAP juga. Dan ini seru banget sih, dalam artian ketika aku daftar di SAP itu, salah satu ilmu yang bisa dibawa dari SIITS itu adalah dari mata kuliah ini. Oke deh Mas, menarik banget nih. Kayaknya bakal banyak banget hal yang bisa kita gali dari cerita Mas Egan selanjutnya. Kita flashback dulu nih. Dulu di sistem informasi, Mas Egan tuh aktif di kegiatan apa aja sih Mas? Di sistem informasi, dulu di tahun kedua ikut BEM fakultas di bagian sosial masyarakat. Kemudian ikut ITS Expo. Juga sempat jadi asisten lab di dulu PSDP ya, perencanaan sumber daya perusahaan, atau sekarang sistem enterprise ini. Dan UKM dulu sempat di paduan suara. Wah keren banget Mas, berarti bisa dibilang akademik dan non-akademiknya balance ya Mas ya. Kayak asisten SE juga, tapi juga aktif di organisasi di BMF juga tadi ya. Oke, Iya. nah terus kita kalau sekarang mau ke mata pelajaran sistem enterprise nih Mas. Kayak dulu pas belajar perencanaan sumber daya perusahaan ini, apa aja sih pelajaran yang paling Mas Egan inget gitu, yang berkesan banget di pelajaran itu? Iya, jadi dulu itu kita diajarkan bagaimana bisnis proses di suatu perusahaan dan kita terapkan ke dalam sistem. Jadi dulu ada SAP dan UDU. Mungkin sekarang juga sama ya. Jadi ada dua sistem yang dimana yang satunya itu sebenarnya lebih ke arah open source, tapi sekarang juga ada yang berbayar kalau nggak salah si UDU itu. Dan juga SAP sendiri yang memang cakupan marketnya juga sangat luas. Nah, di situ dulu serunya yang bikin memorable adalah praktikumnya. Itu seru banget. Jadi dulu kita ada kerjasama SAP dengan sistem informasi di SAP University Alliance. Nah, di situ kita dapat modul dari masing-masing area. Jadi dulu kalau nggak salah tuh ada Sales and Distribution, Material Management, sama Operation Planning. Sebenarnya ada lagi kalau nggak salah Finance dan HR, di mana kita dikasih case dalam suatu perusahaan itu. Jadi ada business case di setiap area tadi, bagaimana perusahaan itu berjalan. Nah, dari cerita atau business case itu kita disuruh transaksikan ke dalam sistem. Nah, waktu itu kita pakainya SAP. Kalau UDU juga sempat dulu kita ke UMKM. Jadi ke UMKM kita gali bisnis prosesnya, kemudian kita coba terapkan di UDU. Jadi mata kuliah ini dengan dua software itu praktikumnya bikin memorable sih. Banget Mas, sebenarnya yang Mas Ega rasain juga kayaknya dirasain juga sama teman-teman yang mengambil mata kuliah sistem enterprise. Karena kita juga lebih paham juga sebenarnya materinya karena dari praktikumnya secara langsung gitu ya. Terus Mas, kalau dari praktikumnya baik UDU yang tadi Mas bilang terjun langsung ke UMKM-nya, terus jadi bisa dapat data-datanya untuk diolah di UDU dan juga sesuai dengan study case yang ada di SIP tadi, itu relate gak sih Mas sama dunia kerja? Atau sebenarnya kalau di dunia kerja itu biasanya udah ada case-nya, kita tinggal masuk ke aplikasi atau gimana sih Mas? Boleh diceritain? Oke. Ini benar-benar sangat relate sih. Kebetulan dulu tugas akhirku juga terkait proses bisnis. Jadi dulu mappingin ada 10 UMKM, terus tanya gimana dari end-to-end prosesnya. Dari tugas akhir itu dan bekal-bekal yang ada dalam mata kuliah SE, ketika dulu mulai masuk ke dalam SAP Consultant, itu ditanyain tuh ada pengalaman apa. Tentunya kan kita masih baru-baru ya. Mungkin ada kesempatan magang, tapi nggak semua bisa dapat SAP. Nah, kebetulan aku juga nggak dapat SAP, cuman ketika di interview, aku jelasin tuh bagaimana sebenarnya
sebenarnya end-to-end proses dari ERP, kebetulan SAP waktu itu. Dan dari situ, karena kan jarang ya di beberapa universitas itu ada yang mata kuliah SAP. Nah, mungkin itu yang jadi salah satu batu loncatan aku bisa lolos interview dan sampai sekarang di dunia SAP kayak gitu. Wah, keren banget, Mas. Ini mau Mas, berarti tadi di awal karir tuh Mas emang udah coba terjun ke SAP berarti ya, dengan kesempatan yang ada gitu. Iya, jadi setelah lulus kuliah tapi belum wisuda, kebetulan ada teman-temanku yang udah senior angkatan 2012 itu udah terjun di dunia SAP. Terus ada juga temanku yang lulusnya lebih cepat juga masuk ke SAP. Dari situ, wah ini kayaknya menarik nih. Akhirnya aku coba tanya-tanya. Dari situ akhirnya aku coba daftar dan memang aku pelajarin tuh, aku buka lagi tuh modul-modul yang dulunya aku pelajarin ketika ngambil mata kuliah SE dan ketika jadi asisten. Aku pelajarin proses flow-nya seperti apa, SAP itu dari awal sampai akhir. Nah, ketika interview di awal waktu coba kerja dulu, itu memang ditanyain gimana sih SAP itu, tahu nggak SAP? Ya udah aku coba jelasin dari end to end tadi. Keren Ya, banget. iya tadi ada satu pertanyaan yang belum kejawab ya. Apakah bisnis case-nya itu udah ada ketika di dunia kerja? Sebenarnya dunia SAP itu cukup banyak juga. Ada juga yang SAP consultant yang implementasi jadi dari nol sampai nanti kita build SAP-nya itu sesuai dengan bisnis proses di perusahaan, atau ada juga yang fase support. Nah, kalau ditanya apakah case itu sudah ada dan kita tinggal langsung terapkan, jawabannya adalah nggak selalu, hampir nggak selalu. Karena setiap perusahaan itu prosesnya bisa jadi unik. Dan itu yang menjadi challenge di roleku. Roleku ini adalah sebagai functional consultant, di mana ini loh yang SAP punya. Dan ketika aku bawa itu ke dalam perusahaan atau klien, mereka jelasin prosesnya seperti apa. Nah, itu nggak akan selalu sama. Nah, itu challenge-nya di kita di sinilah jembatan dari customer atau klien, kemudian memetakan dengan SAP seperti apa. Nah, kalau di SAP secara standar itu nggak ada, nah kita punya teman ABAP nih atau developer. Nah, kita sebagai fungsional tahu nih kebutuhan klien seperti apa. Di SAP nggak ada, kita buatkan istilahnya custom object ke teman-teman kita yang ABAP. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, menarik banget nih Mas. Ini berhubungan juga sama pertanyaan aku selanjutnya. Berarti kan Oke. kalau misalnya dari tadi Mas bilang ada banyak hal baru juga ya yang kayak baru ngeh juga pas terjun di dunia kerja. Nah, itu boleh diceritain lebih dalam lagi nggak Mas? Kayak apa aja sih yang Mas baru nemu kayak oh ternyata SAP tuh kayak gini ya, lebih luas lagi daripada yang sama ini dipelajarin di kuliah. Oke, nah kalau di kuliah sebagai mahasiswa, kita kan udah dapat case yang sudah di set up sama SAP-nya, alurnya seperti ini. Jadi kita udah ngikutin aja kan dari awal proses. Misalkan dulu ingat banget di modul MM itu kita disuruh buat purchase requisition atau permintaan pembelian sampai nantinya jadi purchase order dan kita kirim ke vendor. Memang secara umum flow-nya seperti itu. Tapi ketika kita terjun ke dunia langsung, nanti kita dihadapkan dengan ketika suatu departemen meminta pembelian barang itu nggak segampang itu. Kita harus definisikan dulu ada departemen apa saja. Kemudian nanti ada istilahnya proses approval kayak gitu. Jadi sebagai fungsional kita membuat template. Kalau dulu kan kita sebagai mahasiswa udah ada perintahnya, kita tinggal jalankan kan. Nah, di sini kita sebagai yang mengolah atau menjahit si sistem itu. Harus analisis informasi awalnya dulu baru bisa nyusun di SAP. Betul, betul Nah, itu gitu. gimana Mas? Mas mempelajari otodidak kah atau kayak gimana Mas? Karena dulu ketika masuk kerja memang kan sama ya, jadi lulus kuliah tentunya nggak ada pengalaman sama sekali. Cuman kita berbekal pengalaman, kalau aku dulu juga dari mata kuliah ini, prosesnya secara umum seperti apa. Jadi ketika nanti masuk ke dunia kerja nggak kagok-kagok banget, nggak dari nol. Kita tahu istilah-istilahnya, kita tahu prosesnya seperti apa. Setiap company beda-beda. Kebetulan di company pertama aku dulu sangat-sangat support buat mahasiswa baru yang baru terjun ke dunia SAP. Jadi kita disandingkan dengan senior, kemudian kita juga diterjunkan langsung ke lapangan atau ke dalam project. Jadi di situ kita belajar sendiri, iya, kita baca-baca, kita belajar juga didampingin sama senior, dan kita juga belajar dari klien gitu. Berarti kalau pas kita jadi fresh graduate nggak usah takut ya Mas. Maksudnya kita juga akan ketemu mentor, istilahnya senior kita bisa belajar dari mereka dan juga langsung terjun ke lapangan tuh ngefek gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Jadi jangan takut. Oke deh Mas, nih aku ada pertanyaan terakhir nih Mas. Dari semua pengalaman berharga yang udah Mas dapat selama kurang lebih 11 tahun ini ya Mas di dunia SAP, itu tips dan trik apa aja nih Mas yang bisa Mas kasih ke kita adik-adik mahasiswa yang saat ini masih mengambil mata kuliah sistem enterprise? Tips dan trik ya. Memang setiap orang mungkin punya passion beda-beda. Tapi kalau kalian memang di dalam mata kuliah sistem informasi menemukan passion, kayak misalkan, wah seru juga ya, kita nanti kerjanya bakalan ketemu dengan klien, kita membuat sistem end-to-end. Menurut aku ditekunin aja. Jadi dulu memang ketika aku jadi mahasiswa, aku tertarik dan aku mencoba peruntungan jadi asisten lab di tahun kedua. Dari situ aku bisa belajar lebih banyak lagi tentang SAP. Dan tadi sempat di share sama Fatia juga, jangan pernah takut. Karena memang kita di kuliah
kuliah itu sama dunia kerja mungkin akan beda. Gak cuma di SI ya. Maksudnya kita tahu teori-teorinya di semua jurusan, tapi ketika masuk dunia kerja itu mungkin akan berbeda jauh. Jadi menurutku jangan takut karena nanti ketika kita kerja pasti akan ada jalan, dalam artian ya kita nanti akan diarahkan, ada training atau ada senior-senior atau ada project di mana di situ kita bisa belajar lebih dalam. Dan jangan lupa kalau tertarik sama SAP, karena menurut aku SAP opportunity-nya cukup panjang dari dulu kan, banyak tuh sampai sekarang tahun 2024 juga masih banyak SAP consultant. Jadi ditekunin aja mata kuliah SE-nya. Benar-benar sangat membantu kok, terutama ketika awal interview. Oke deh Mas. Nah, semoga perjalanan karir Mas Egan ini bisa menginspirasi kita ya Mas, buat saya dan juga teman-teman yang nonton videonya nanti. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meniti karir seperti Mas Egannya. Ya, Nah amin. teman-teman, pertanyaan tadi sekaligus menutup sharing session di Alumni Talk episode pertama ini. Saya mewakili teman-teman dari Lab System Enterprise mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Egan yang udah berkenan sharing pengalaman dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya saat ini. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman. Oke, saya Fatia. Terima kasih sudah menyimak sharing session ini sampai akhir. Sampai jumpa di Alumni Talks episode berikutnya. Dadah!